Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengajak masyarakat untuk mengubah gaya hidup rendah emisi agar bisa meningkatkan kualitas udara di wilayah perkotaan. Menurut KLHK, penyebab utama polusi udara perkotaan akibat pengguna kendaraan bermotor konvensional berbahan bakar minyak. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Rialiantoro menjelaskan, negara-negara maju punya gaya hidup yang menempatkan jalan kaki pada hierarki tertinggi, lalu bersepeda, naik transportasi umum dan menggunakan kendaraan listrik. Namun apakah ini hanya imbauan belaka tanpa ada aksi nyata? Sudah terhubung melalui sambungan virtual Ilham Indrasmara, seorang pekerja bersepeda. Selamat sore Mas Ilham. Selamat sore. Mas Ilham, cukup ramai Mas surat terbuka untuk Dirjen KLHK di sosial media. Jadi bisa dijelaskan Mas di sini apa isi surat terbukanya Mas? Baik, sebenarnya nggak nyangka juga bakal viral itu karena sebenarnya hanya sekedar curahan hati aja sebagai penggiat bekerja bersepeda yang mana saya sebenarnya bersepeda pun tidak setelah himbauan dari Pak Sigit, tapi sebelumnya sudah saya menjalani bersepeda ke kantor itu sudah jalan tahun ketiga. Ya intinya sih ya untuk membantu kita bagaimana memberikan sumbangsih dia tidak memberikan emisi, gitu aja. Tahun ketiga, bagaimana Mas pengalamannya selama 3 tahun ini bersepeda, khususnya terkait dengan polusi udara? Karena kan cukup jauh ya jaraknya ya Mas dari Depok ke Jakarta. Betul Mbak, jadi yang saya rasakan ya akhir-akhir itu kayak ketika bersepeda itu kan dulu awalnya nggak pakai masker ketika bersepeda. Ketika lama-lama kok kayaknya gampang pilek, bahkan pernah saya itu kena batuk pilek 1 bulan itu nggak sembuh. Kemudian pas ngowes itu pas pulang dari kantor, mata tuh perih banget. Setelah dilihat memang untuk polusinya cukup tebal, jadi bikin perih mata, bikin kita jadi gampang kena batuk pilek juga. Jadi ya akhirnya memutuskan buat memaksakan diri untuk menggunakan masker, dan alhamdulillah ada efek yang cukup signifikan setelah kita menggunakan masker. Mas Ilham, dampak buruk yang dirasakan akibat polusi ini baru-baru ini saja, sebulan 2 bulan terakhir, atau sebenarnya selama 3 tahun kebelakangan ini juga beberapa kali sempat dialami? Kalau dulu-dulu sih paling ya batuk pilek biasa, tapi baru ini Mbak yang akhir-akhir ini aja yang benar-benar sampai ngerasain efeknya ke tubuh itu separah itu. Baru 1 bulan 2 bulan terakhir ini ya merasakan efek Iya benar. separah itu ya. Kemudian seberapa banyak sih sebenarnya masyarakat yang sudah juga lama menggunakan sepeda ataupun transportasi publik lainnya yang sebenarnya tidak menimbulkan emisi yang diketahui oleh Mas Ilham? Baik, untuk yang saya ketahui sebenarnya kan yang di bersepeda ya, kebetulan kayak saya juga join di beberapa komunitas kayak Back to Work Indonesia yang ini sudah masuk ke tahun ke-18, dan juga ada komunitas Waste Menuju Kantor atau Gontor. Itu di situ banyak teman-teman yang hampir tiap hari menggunakan sepeda untuk ke kantor. Ada yang tiap hari, ada yang sekedar mungkin 2 kali sampai 3 kali dalam 1 pekan. Jadi ya karena kan emang kalau saya pribadi menganggap sepeda itu bukan solusi untuk semua warga di Jakarta ya, karena kebanyakan pekerja di Jakarta kan rumahnya ada yang dari Depok, Bekasi, Tangerang, yang mana jarak ke kantor itu cukup jauh, di atas 20 kilo, dan itu kalau bukan buat yang belum terbiasa sangat berat Mbak. Jadi sebenarnya tidak semudah itu juga ya mengubah gaya hidup dengan bersepeda, karena memang jarak yang ditempuh tidak semuanya pendek seperti itu ya Mas ya? Iya Mbak, benar. Kalau yang pendek itu kan ya kita bisa menggunakan mixed commuting, jadi dari rumah ke stasiun atau dari rumah ke yang halte itu bisa dengan bersepeda, disambung dengan KRL atau dengan Transjakarta. Kemudian terakhir Mas, surat terbuka ini hanya untuk Dirjen KLHK saja atau ada masukan lain untuk para pejabat maupun pemerintah? Ya kami sih berharap dengan kondisi yang seperti ini ada aksi yang nyata dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sehingga bagaimana kebijakan itu bisa benar-benar mengurangi polusi
di Jakarta khususnya, sehingga orang Jakarta itu bisa menghirup udara dengan nyaman, Mbak, nggak bikin sakit gitu aja. Baik, ditunggu aksi nyatanya tidak hanya dari masyarakat ya, namun juga pemerintah yang mengimbau melakukan aksi nyata tersebut. Terima kasih Mas Ilham Indrasmara telah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom.